Gua nggak setuju dengan pernyataan Coach Justin kalau golnya Gabriel atau gol corner ini adalah gol jatuh dari langit atau asal bola ditendang ke kerumunan. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantia di channel Audibal, Audi Diskusi Abal-Abal. Dan seperti janji gua di video sebelumnya, gua mau bikin video analisis untuk pertandingan Manchester City lawan Arsenal, tapi gua hanya menganalisa situasi golnya aja. Jadi gua nggak akan ngebahas soal defense-nya Arsenal yang 10 orang itu. Oke? Gua masih di kantor, jadi kalau ada suara-suara noise, mohon maaf. Oke? Langsung aja kita masuk ke tactical board. Sebentar, kali ini ngopi dulu. Aduh, enak banget yang ngopi ya. Oke, let's go. Oke guys, kita lihat dulu untuk line up-nya. Jadi di sini Arsenal, ini kalau di vote mob ya, gue ngambil dari vote mob. Arsenal main 4-4-2, tapi sebenarnya di atas kertas mereka main 4-2-3-1, cuma memang praktiknya mereka akhirnya main 4-4-2 dengan Trossard dan Havertz di depan, kanan Saka biasa, kiri Martinelli. Yang beda tuh di back kiri. Biasanya Timber itu ditaruh di kiri, yang di kanan adalah Ben White. Tapi kali ini Ben White ada di cadangan. Jadi Arteta masang Calafiori di kiri, dan di tengah Rice sudah kembali dari hukuman kartu kuningnya sama Partey balik di sini. Oke, untuk Manchester City, Rodri yang bernasib buruk, jadi sebenarnya dia kan main jadi starter ya, cuma dia kena cedera di menit 21, cedera ACL, dan musimnya Rodri sudah berakhir, dia akan absen sepanjang musim. Sungguh disayangkan ya, kayaknya dia kenapa gitu, habis komplain soal jadwal padat, tapi langsung cedera. Tapi gue udah bahas di video yang lain ya, jadi gue bahas yang lain aja. Oke, ini ada Bernardo Silva, Savinho di kanan, Gundogan sama Doku di kiri. Oke, ini formasinya 4-1-4-1. Nah, sekarang gue mau masuk ke gol pertama dulu. Gue nggak setuju kalau gol ini dibilang gol jatuh dari langit atau gol hoki. Gue nggak setuju ya. Kenapa? Gue mau liatin dulu. Nah, jadi ini akan ada, ini sebentar. Nah, ini kan apa namanya, si Martinelli ya, dia lawan Walker. Walker dia kan lari nih dari sini nih, ya kan, dia lari ke sini. Dia belum siap gitu. Dia kan, maksudnya dia belum siap. Kenapa? Kalau menurut gua, kalau dilihat dari tayangan ulang ya. Jadi sebenarnya Michael Oliver tuh dia tuh ngebelakangin si Walker. Jadi dia nggak lihat kalau Walker tuh belum siap di posisinya. Jadi dia udah main langsung mempersilakan Arsenal, dan Martinelli yang lari dari sisi kiri sekarang udah one on one sama Walker. Nah, kita lihat di sini. Calafiori begitu banyak sekali space yang dia punya. Savinho, dia coba untuk ngikutin Martinelli. Instead jagain Calafiori atau jaga area ini dari serangan Arsenal, dia malah ikutan ngejar Martinelli. Ya kan? Nah, begitu bola mau dioper, ini telat. Ini udah telat nih, udah nggak bisa nih nutup ruang tembak ini nih. Nggak bisa nutup ruang tembak ini. Calafiori ada di posisi di mana dia punya opsi untuk crossing ya, dibandingin nge-shoot ke sudut kanan. Tapi disinilah Calafiori menendang ke arah sudut kanan gawang. Tendangan jarak jauh itu 50-50 ya. Jadi tendangan jarak jauh itu bisa nggak masuk, bisa masuk. Bisa dia melayang ke atas, bisa dia melebar, atau bisa keblok. Jadi sebenarnya memang tendangan jarak jauh itu perjudian. Tapi seorang pemain sepak bola yang udah berlatih berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, nah dia punya kalkulasi tersendiri nih untuk yakin bahwa dia bisa nge-shoot bola ini dan masuk ke gawang ya. Dia memilih untuk nendang lengkung ke atas, bukan ke bawah, karena kalau ke bawah pasti udah diblok sama 3 pemain ini. Tapi kalau dia ngelengkung ke atas, 3 ini nggak punya chance untuk ngeblok, apalagi bolanya belok begini. Dan lihat jarak pandangnya Ederson, ini ketutup sama, ini kalau nggak salah Ruben Dias ya. Jadi ketutup sama Ruben Dias sama 2 pemain City lain nih. Jadi dia nggak lihat Calafiori ada di sini. Ederson sama sekali yang lihat, dia berdiri lebih cenderung ke kiri, bukan ke kanan. Kalau dia berdiri di tengah, mungkin bola itu masih bisa diantisipasi, atau agak maju dikit masih bisa. Tapi karena dia nggak ngelihat kalau Calafiori akan
nge-shoot ya, bukan crossing. Ya, ekspektasi dia kan mungkin crossing ke tengah ya, ke Havertz atau ke Saka gitu, atau ke Trossard masih ada ya di sini, Trossard masih ada ya. Nah, instead dia nge-shoot ke kanan. Jadi ini merupakan decision making dari Calafiori itu sendiri, dan teknik menendang yang dia gunakan itu tepat untuk mencetak gol pertamanya Arsenal. Jadi ini bukan gol jatuh dari langit, ini bukan gol deflect, ini bukan gol yang dapat bola muntah, dapat bola pantul, atau ada kemelut depan gawang, bukan. Ini gol tendangan jarak jauh yang sudah dikalkulasi oleh Calafiori itu sendiri. Oke? Gua nggak setuju kalau ini dibilangin gol jatuh dari langit ya. Terserah gue mau dibilang kardus kayak mau dibilang katrok kayak apa kayak, pokoknya gue nggak setuju ini dibilang gol jatuh dari langit, karena ini penuh dengan kalkulasi dari si Calafiori itu sendiri, dan dia memanfaatkan situasi di mana Ederson nggak lihat dia, dan dia ngelihat bahwa ada space di sudut kanan gawang yang bisa dia eksploitasi kalau dia nendang langsung. Ini 50-50, memang bisa aja nggak masuk, bisa aja keblok, kelewat, melayang ke atas, tapi keputusan dia untuk nge-shoot dari sudut sempit ini itu brilian ya. Jadi kalau masuk brilian, kalaupun nggak masuk nggak apa-apa ya kan. Seenggaknya dia udah mencoba ya kan, dia udah mencoba. Nah untuk gol kedua ini gol corner. Kembali lagi, gua nggak setuju kalau ini dibilang gol jatuh dari langit. Oke? Di sini gue mau ngasih lihat lu dua nggak usah deh, ini aja deh, oke? Ini Manchester City lawan Arsenal, oke? Lihat, di sini, lihat, ini pemain Arsenal ngumpul semua di sisi kiri sisi kiri gawangnya City, oke? Ini Gabriel Magalhaes, ini dia, ya. Sedangkan lihat di sini, lihat nih. Ini nggak ada pemain Arsenal yang kesini. Nggak ada pemain Arsenal kesini, tapi pemain Manchester City ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 nih. Nih, sama ini satu pemain ya. Ini gue lupa siapa yang jagain Gabriel, tapi yang jelas ini pemain Manchester City ya. Ini yang merah pemain Arsenal. Oke? Nah, di sini nggak ada orang, nggak ada pemain Arsenal. Dan lu tahu kemana pemain Arsenal bakal bergerak? Pemain Arsenal semuanya arahnya ke sini. Ya, mendekati Ederson. Ya, mendekati Ederson, lebih ke tengah, lebih cenderung ke tengah, ya. Mereka semua ke sini, ya. Nah, kemana Gabriel lari? Gabriel lari ke sini, guys. Maaf ya. Pakai ini aja deh. Nih. Gabriel lari ke sini. Ya. Jadi mereka mencoba memancing pemain City untuk ada di sisi kanan. Dengan harapan pemain Manchester City mengira bahwa mereka akan lari ke sini. Mereka akan lari ke area ini. Tapi yang terjadi adalah 5 pemain Arsenal yang ada di sisi kiri ini, dia lari semua ke tengah. Ke tengah, dan Gabriel, dia menjauh dikit, baru dia masuk ke sini, ya kan? Dan bola akhirnya masuk. Ya. Jadi ini merupakan set piece yang memang sudah diatur, set piece yang memang sudah diorganisir sama pemain-pemain Arsenal ya, dan ini semua bisa dilakukan ya, ini semua bisa dilakukan, dan ini udah 2 kali terjadi di laga Tottenham juga seperti ini ya. Pemain-pemain Arsenal ngumpul di sisi kiri, dia lari menyisakan satu space di sisi kanan ya, di sisi kanan. Akhirnya dieksploitasi lagi sama Gabriel ya. Jadi ini kembali lagi, ini bukan gol hoki, ini bukan gol jatuh dari langit, ini juga bukan Saka nendang bola ke kerumunan, tapi karena dia tahu, dia udah melatih, dia udah komunikasi ya di sesi latihan, di mungkin pas lagi pertandingan juga. Yang jelas ini butuh komunikasi, ini butuh koordinasi dan understanding antar pemain untuk tahu bahwa kemana mereka harus memancing pemain Manchester City, kemana mereka harus memancing pemain lawan, sehingga dia meninggalkan space di area, salah satu area sudut kanan atau kiri. Dalam hal ini, 5 pemain Arsenal itu lari ke tengah. Lari ke tengah semua, lari ke tengah. Nggak ada yang ke area kanan. Sama sekali nggak ada yang nyentuh area kanan. Jadi, di sini cuma ada berapa nih? 1, 2, 3.
4. Sedangkan pemain Arsenal ngincer space ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ini merupakan sesuatu yang sudah dilatih dan nggak mungkin jatuh dari langit, nggak mungkin hoki, nggak mungkin asal crossing. Jadi kembali lagi gue nggak setuju sama pernyataan Coach Justin bahwa ini gol jatuh dari langit. Gol jatuh dari langit adalah gol bola pantul, gol kemelut, gol blunder dari back lawan, ya, gol bunuh diri juga, itu gol jatuh dari langit. Tapi kalau corner, mereka itu punya set piece coach. Buat apa Arsenal bayar set piece coach kalau bukan untuk melatih set piece? Itu poinnya. Jadi gue nggak setuju kalau ini di golnya Gabriel di laga itu merupakan gol jatuh dari langit, ya. Dan Arsenal itu udah mencetak 25 gol dari corner. Tertinggi sejak 2023-2024, data dari PremierLeague.com. Nah, ini merupakan salah satu senjata, ya kan? Kan suka dibilang kan, ya, lu kebobolan 1, lu cetak 2 gol, you still win the game, ya kan? Poinnya apa? Poinnya mencetak 2 gol kan, kebobolan 1, lu cetak 2, you still win the game. Tapi apesnya di terakhir City cetak 1 lagi, jadi skor 2-2. Tapi maksud gua, sampai 90 menit, ini 2-1 ini bertahan loh, dan dengan 10 pemain menahan Manchester City seperti itu merupakan suatu hasil yang positif, ya, hasil yang positif. Dan Arsenal, kalau mereka memang punya masalah di lini depan, mereka punya solusi lain, yaitu adalah set piece, corner, free kick, ya. Yang penting apa? Mereka bisa cetak gol, ya kan? Kebobolan 2 lu cetak 3, you still win the game. Kebobolan 3 lu cetak 4, you still win the game. The point is cetak gol. Mau corner, penalti, bunuh diri, terserah, ya toh? Nggak selalu, karena ini long running, nggak bisa main cantik terus-terusan. 10 pemain tanpa De Bruyne ataupun Rodri tetap tough untuk Arsenal. Kenapa? Mungkin kita sebagai penonton dan mungkin pengamat, ya, pandit, pengamat, penonton, hanya melihat layar TV dengan logika kita sebagai penonton, yaitu harusnya mereka bisa menang, ya kan? Harusnya mereka masih bisa memenangkan pertandingan, mempertahankan keunggulan, tapi bermain di kandang lawan dengan klub besar, dengan reputasi tinggi, tekanan lawan, tekanan media, apalagi harus main dengan 10 pemain, it's not easy at all, ya kan? Jadi kembali lagi, gua nggak setuju dengan pernyataan Coach Justin kalau golnya Gabriel atau gol corner ini adalah gol jatuh dari langit atau asal bola ditendang ke kerumunan. Nggak, ya kan? Kalau kayak gitu ngapain Arsenal bayar pelatih set piece gitu kalau bukan untuk melatih ini, ya kan? Toh timnas Indonesia juga dilatih untuk set piece, ya kan? Gue yakin pasti dilatih gitu kan. Jadi ini bukan asal-asalan gitu. Ya terserah, gue dibilang kardus, mau digoblok-goblokin, dibilang katro, dibilang tolol, apalah, bodo amat, ya kan? Everyone has their own opinion, so we have to respect each other, right? That, oke? Jadi semua orang punya opini masing-masing, pandangan masing-masing, analisis masing-masing, ya kan? Kita hanya saling menghormati aja, kan? Nggak berarti kita harus setuju, nggak berarti kita harus selalu iya-iya aja gitu kan? Kita juga berhak untuk kritis, ya toh? Oke? Itu aja untuk analisis dari gua. Thanks yang udah nonton sampai habis. Semoga lu dapat ya poin gua dari analisis ini. Jangan lupa untuk komen yang mau sharing diskusi, punya opini yang berbeda, atau mau menghujat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga like video ini, subscribe channel Audible, nyala loncengnya supaya dapetin dapetin video baru kalau gue update video. Dan juga share ke teman-teman lo di grup WhatsApp, grup Telegram, grup Line, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, semuanya di-share ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi soal sepak bola. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ada Ramantio, ciao ciao.